Ready, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar Pak hari ini? Ya Pak ya. Ya Pak, sehat Pak. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Nampaknya cuaca pun sangat mendukung nih sore hari ini Pak ya. Baik Bapak, mungkin sebelum kita mulai musyawarah kita, ada baiknya kita saling mengenal dulu ya. Kan kata orang nggak kenal nggak sayang. Nah, mungkin nanti dengan lebih kenal kita sudah lebih saling memahami lah ya antara para pihak. Mungkin dimulai dari saya dulu Pak. Saya perkenalkan diri saya Sofyan, mediasi bersertifikat. Saya ditunjuk untuk menjadi mediator dalam perundingan permasalahan bapak-bapak berdua. Nah, mungkin berikutnya siapa yang bisa memperkenalkan diri? Dari Bapak dulu. Dari saya dulu Pak. Bukan ya? Perkenalkan, nama saya Aslam, saya dari pihak bank. Adapun saya jabatan sebagai personal yang memegang portofolio langsung dari Pak Zubir. Itu saja Pak yang saya perkenalkan. Oke, terima kasih Pak Azlam. Berikutnya Pak, dari mana Pak? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya Haryanda dari ahli warisnya Bapak T. Zubir. Zubir. Ya. Mungkin itu aja Pak sementara. Oke, baik. Bapak Azlam dari bank, Bapak dari ahli waris T. Zubir ya. Baik Bapak, sebelum kita mulai perundingan, saya kira perlu kita sepakati beberapa hal ya agar perundingan kita berlangsung lancar, aman, dan mudah-mudahan agar segera kita bisa bersepakat Pak. Yang pertama mungkin kita buatkan tata tertibnya dulu. Kalau usul dari saya Pak, ya, tata tertib yang pertama adalah kita sesama para pihak saling menghormati, saling menghargai, dan menyampaikan permasalahannya dengan kepala yang dingin, ya, nggak pakai marah-marah, nggak pakai emosi-emosi. Itu dari saya. Mungkin dari Pak Azlam, Pak ya, kira-kira Dari pihak bank mungkin agar tidak membuka handphone selama mediasi ini berjalan Pak, agar suasana berjalan dengan lancar Pak. Oke, tidak ada yang membuka handphone di antara kita ya ketika perundingan berlangsung. Oke, terus dari Pak Ari? Bagi saya dari usulannya tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang buka handphone, Ya. terus dengan kepala dingin. Wah, yang paling oke. Pak Eri dan Pak Azlam, kita berharap di perundingan kita hari ini bisa kita temukan kita dapat titik temu ya solusi. Tapi kalaupun tidak, mungkin kita membutuhkan waktu. Kalau misalkan harus kita berunding kembali di hari lain, maka tata tertib kita berikutnya adalah kita harus sepakat hadir tepat waktu ya, disiplin. Nah, berikutnya Bapak, saya ingin menjelaskan dulu nanti proses mediasi kita yang berjalan. Apa hal-hal yang Bapak kemukakan di sini akan saya catat ya, masuk para pihak, baik masuk dari Pak Azlam, penggugat dari bank, Pak Heri, tergugat dari ahli warisnya Pak Zubir. Nah, mungkin nanti ada kalanya juga kita harus berunding secara face to face ya, saya dengan Pak Azlam secara terpisah, saya juga dengan Pak Ari secara terpisah. Ini dengan maksud agar saya bisa menyerap keinginan Bapak Azlam, terus keinginan Pak Rijal, Pak Ari. Nanti kita kita harapkan ada titik temunya. Mungkin kita langsung Pak ke perundingan. Terlebih dahulu mungkin kami ingin tahu dulu permasalahannya seperti apa nih. Oke Pak, saya ceritakan sedikit kronologisnya. Adapun Pak Zubir pada tahun 2019 mengajukan fasilitas pembiayaan pensiun Pak pada Bank Bukopin Conve pada saat itu Pak. Ya. Sebesar 200 juta. 200 juta. Ya. Dan pada tahun 2021 kan terjadi keluarkan non syariah Aceh Pak, Ya, sehingga betul. menyebabkan seluruh portofolio yang ada di Conve dialihkan ke syariah. Ya. Pada saat itu manfaat pensiun yang ada di Bukopin Conve harus dialihkan ke PT Pos sementara karena Bukopin Syariah belum ada perjanjian kerjasama dengan Taspen. Oke. Pada saat kita alihkan PT Pos, ya kan, Pak T. Zubir sempat mangkir tidak mau menandatangani mutasi sehingga gajinya di stop dan angsurannya pun tak terbayar sehingga menjadi tunggakan yang berlarut-larut.
pada saat itu ketika kita follow up ke Taspen juga, rupanya Pak T. Zubir sudah menikah lagi. Oh gitu. Jadi ada pun gaji Pak T. Zubir itulah gaji duda Pak, Ya. gaji dari almarhum istrinya. Sehingga gaji duda di aturan negara Nggak boleh kawin lagi. jika menikah lagi gajinya di stop. Ya. Oleh karena itu pada saat di stop sampai dengan sekarang angsuran tidak dibayar dan terjadi tunggakan hingga udah kol 5 Pak, kolektibilitas 5, sehingga memburu. Dan dari bank sendiri sudah memberi teguran peringatan 1, 2, 3 sehingga semasi Pak, sampai dengan kita ajukan ke pengadilan ini Pak, agar Pak T. Zubir bisa menyelesaikan yang ada kewajibannya di Bank Bukopin Syariah Pak. Mungkin itu ya sedikit Pak dari saya. Oke, baik Pak Delam. Pak Heri ya anaknya Pak T. Zubir ya. Ya. Silakan sampaikan permasalahannya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin saya sudah terima dari pihak bank dan kebetulan dari surat teguran 1, surat teguran 2, surat SP1, SP2, SP3 dan sudah sampai ke mari untuk ayah saya. Jadi kebetulan kemarin saya yang terakhir itu ada poin yang tertera ingin dijual nih rumah bapak saya. Oh, rumah T. Zubir disita oleh bank. Iya, jadi kebetulannya waktu kejadian bapak saya waktu itu sudah menjual rumah ini ke saya. Oh, jadi bukan lagi milik rumah Pak Zubir, sudah Ya. milik Pak Heri. Ya. Oke. Terus satu lagi saya terakhir jumpa sama bapak tuh 3 bulan yang lalu lah, habis saya setor uang untuk rumah. Jadi jadi ceritanya saya nggak jumpa lagi nih, nggak ada komunikasi lagi Dengan sama bapak. beliau. Iya. Oh. Dan Beliau sekarang di mana? beliau sekarang udah berada di Jakarta Pak. Oh, pindah ke Jakarta. Iya. Karena sudah menikah lagi. Jadi kebetulan di surat perjanjian yang bapak tanda tangani sama pihak bank itu tidak ada tertera rumah atau sertifikat. Jadi itu ceritanya Pak. Baik, kalau begitu saya sedikit mulai paham dengan permasalahannya. Jadi bank menuntut agar hutang yang 200 juta dilunasi, baik oleh Pak T. Zubir maupun oleh ahli warisnya. Sementara Pak Heri keberatan rumahnya disita karena rumah itu bukan lagi milik ayahnya, sudah milik sendiri. Iya Pak. Oke, kalau begitu apakah masih ada kehendak lain dari pihak bank Pak Jelas? Mungkin dari pihak bank kalau tidak ada penyitaan aset atau ahli waris punya tanggung jawab mencicil atau gimana Pak, sehingga fasilitas pembiayaannya bisa sampai dengan lunas. Oke, dari Pak Heri ini bank sudah membuka nih, tidak harus lunas sekaligus dan bersedia kemudian lelang sita rumahnya diakad asal ada komitmen nih dari pihak Pak T. Zubir maupun ahli warisnya untuk membayar secara menyicil kembali. Gitu. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Mungkin Heri? kalau dari ahli warisnya Bapak T. Zubir mungkin sebagai anaknya saya keberatan Pak. Nah, kira-kira di mana keberatan? Keberatannya mohon diringankan. Oh, oke, untuk baik, angsurannya, baik. Pak. Baik, kalau begitu saya kira sudah ada sedikit titik temu. Bank tidak harus kemudian ngotot menyita dan melelang rumah, ya, kemudian bisa memberikan kelonggaran untuk bisa mencicil. Pak Hari pada intinya kan keberatannya rumah tidak mau dilelang, tapi kan Lelang, tidak Pak. keberatan untuk membayar Iya Pak. karena orang tua lagi di Jakarta. Iya, Mungkin Pak Hari punya saudara lagi, anak bapak, saudaranya, kakak, adik. Iya, saya ada 5 bersaudara. Mungkin saya koordinasi dulu sama pihak keluarga. Ya. Kita kompromi dulu. Mungkin kita misalnya bapak nggak bisa bayar semua, jadi kita cicil dan kami mohon untuk keringanan dari pihak banknya. Oke, kalau begitu Pak Gelam, Pak Ari, kita kasih waktu dulu untuk Pak Arianda bermusyawarah dengan keluarganya. Berikutnya kita akan tetapkan lagi waktu kapan berunding berikutnya. Kira-kira minggu depan Pak, hari Selasa depan, Boleh. ya, kita Boleh. berunding lagi. Kita berharap sudah ada
keputusan dari keluarga Pak Ari dan Pak Jalan bisa hadir ya. Insya Allah. Oke, Selasa depan jam 2 siang di sini Pak ya. Siap. Oke. Sepakat Pak? Sepakat. Oke, terima kasih. Kita akhiri perundingan kita hari ini. Kita lanjut minggu depan ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak Jalam. Terima kasih Pak Heri.